Dewan Pimpinan Pusat KNPI mengambil alih pelaksanaan musyawarah daerah KNPI Sulsel setelah kericuhan yang terjadi di Hotel Horizon Makassar pada Senin 8 Desember 2025 malam. Keputusan ini disampaikan Sekretaris Jenderal DPP KNPI Almanso Bonara saat ditemui di rumah makan AGS, Jalan Ince Nurdin, Saweri Gading, Kecamatan Ujung Pandang, Makassar pada Selasa 9 Desember 2025 siang. Ia menegaskan seluruh proses musda akan dipimpin langsung DPP. Semua peserta termasuk calon ketua Fadel Taufan Ansar dan Foni Ameliani Suwardi tetap dipanggil hadir. Kericuhan pecah saat Wakil Ketua Umum DPP KNPI Ludikson Siringo alias Dixon memimpin sidang rapat pimpinan daerah. Belasan orang masuk ke ruang sidang dan menyerang Dixon. Serangan ini memicu bentrokan lebih besar. Peserta saling dorong hingga saling hantam membuat musda terhenti sementara. Dixon telah melaporkan insiden ini ke polisi dan melakukan visum. Akibat kericuhan tersebut, DPP mengambil alih rangkaian musda KNPI Sulsel. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP KNPI Almanso Bonara. Ketua Panitia Musda KNPI Sulsel Idham Raihutama menyatakan pihaknya menunggu surat resmi DPP untuk memastikan mekanisme internal tetap berjalan. Tarungan calon ketua ini menjadi head-to-head pertama dalam 12 tahun terakhir. Kedua kandidat sama-sama kader Partai Gerindra yakni Fadel dan Foni. Fadel merupakan ketua fraksi Gerindra DPRD Sulsel, sementara Foni Ameliani adalah anggota fraksi Gerindra DPRD Sulsel. Keduanya akan memperebutkan sedikitnya 75 suara dari organisasi kepemudaan dan DPD 2 se-Sulsel. Foni datang pertama dengan 27 rekomendasi OKP dan 15 DPD 2, sementara Fadel mengantongi 49 OKP. Mengambil sikap untuk mengambil alih proses konsolidasi rapat pemuda dan musda. Tetapi dalam konteks ini DPP tetap akan menyelenggarakan, tetapi semuanya akan dipimpin langsung oleh DPP. Dan semua kepesertaan musda dan rapimda tetap kita akan panggil untuk hadir, dan kandidasi baik dua kandidat itu akan tetap kami infokan untuk tetap hadir dalam musda yang dipimpin langsung oleh DPP KNPI. Kapan dan dimana? Kami sementara godok dulu. Nah, kalau memang berkenan bisa dalam waktu dekat, apakah malam, sore atau malam, atau kita akan infokan lebih lanjut lagi. Khususnya sore malam hari ini? Hari ini bisa atau besok. Kita harus menjaga cooling down situasi dulu supaya semua bisa terkonsolidasi dengan baik, karena memang sudah menjadi arahan dari pimpinan organisasi di BPKNPI, dan juga karena musda ini sudah dibuka oleh pemerintah daerah. Nah, kita harus jaga kontinuitas ini sehingga tidak mengganggu jalannya proses kepemudaan di Provinsi Sulawesi Selatan. Maksudnya Bang, harus diselesaikan sebelum kembali ya? Ya, proses konsolidasi harus tetap berjalan, teman-teman semua. Kita tidak ada pending, tetap kita melakukan konsolidasi. Semua teman-teman kepesertaan kita undang. Tetapi dalam hal ini supaya kondusivitas tetap berjalan, DPP mengambil alih itu dan semua bisa berjalan kondusif. Terkait aksi pemukulan yang dialami oleh Waketum. Aksi pemukulan memang karena ini mencederai pimpinan organisasi, karena beliau ada wakil ketua umum. Tetap mungkin proses hukum sudah berjalan, tetapi nanti langkah-langkah organisasi akan kita tempuh. Kita akan coba berbicara, berunding supaya langkah-langkah mungkin selain hukum, kalau memang kita bisa selesaikan secara kekeluargaan, kita bisa selesaikan. Tetapi penegakan konstitusi tetap kita tegakkan aja. Kalau misalnya pendukung 59 OKP itu hasil Rapimda sebelumnya yang dianggap tidak sah oleh DPP, karena Rapimda itu harus dihadiri dan dibuka oleh DPP KNPI. Ada orang yang mengaku atas nama DPP membuka Rapimda itu, tapi bukan atas mandat Ketua Umum dan Sekjen. Karena tidak mungkin seluruh DPP KNPI berjumlah 800 bisa mewakili organisasi membuka acara tanpa mandat Ketua Umum dan Sekjen. Atas dasar itulah dilakukan Rapimda ulang tadi malam itu untuk memverifikasi peserta OKP
sesuai dengan keputusan Kongres KNPI terakhir tahun 2022 di Jakarta. Sultan berjumlah 191. Jadi dalam rangka mau memverifikasi ke 191 itulah terjadi kekisruhan. Lalu ketika saya ditawari oleh peserta musda untuk pending melakukan verifikasi faktual, karena panitia dan pengurus KNPI Sulsel tidak membantu kami untuk memverifikasi faktual OKP yang sudah datang membawa SK masing-masing. Jadi terjadi perdebatan, kasih skorsing 15 atau 1 jam, itulah awalnya. Lalu tiba-tiba sejumlah mungkin belasan sampai 20-an orang datang dari arah pintu masuk menyerang pimpinan sidang. Tapi sebelum masuk, ketua SC mengambil mic lalu memprovokasi. Itulah awal. Dan penyerangan pemukulan pertama justru dilakukan oleh ketua SC, Rapim Purda dan Musda. Ada videonya, nanti saya kasih tahu. Dialah yang menyerang saya duluan, mendorong lalu memukul dan memojokkan. Terjadi beberapa pukulan, serangan, bahkan tendangan. Sudah lapor polisi dan visum. Nanti teman-teman bisa ke Polres dan rumah sakit Bayangkara. Saya sudah bisa. Kira-kira itu. Lukanya di mana, Mas? Sakit bagian luka di atas siku kanan, lalu memar di pinggang sebelah kanan, lalu kemudian ada lecet di atas mata kaki kiri. Luka. Kalau wajah tidak, karena kemungkinan saya pas diserang itu menangkis, makanya ada luka di sini. Tapi ada, saya rasakan kemarin itu pemukulan pakai kayu tiang pataka bendera, dan itu sampai patah. Tidak tahu apakah patah itu karena saya tangkis atau ada yang menangkis. Tapi salah satu saksi yang juga terluka adalah Ketua Satma PP Sulsel. Tampaknya itu dia salah satu juga yang ikut menangkis pukulan pakai kayu itu. Bang, terus kondisi ini sudah itu langsung dilarikan ke mana? Oh enggak, saya masih bertahan untuk menunggu situasi reda, karena kita pikir ini hanya emosional, lalu kita mau lanjutkan. Tapi ternyata tetap terjadi kemarahan seperti video yang beredar itu. Ketua SC membela diri, kata dia, saya diusir. Jadi begini teman-teman, yang berhak memimpin Rapim Purda itu DPP KNPI. Di luar DPP KNPI tidak boleh ada di meja sidang. Nah, dia selalu mengintervensi kami, Ketua SC dan rombongannya. Ada 3 orang di pimpinan sidang itu, tapi yang selalu mengintervensi di sebelah kanan saya itu adalah Ketua SC yang ingin tetap mempertahankan hasil Rapim Purda yang ilegal itu, yang 59 sebelumnya. Jadi dalam rangka dia mau mempertahankan itu, dia bisiki saya terus supaya memakai peserta yang 59. Jadi semalam itu Bang belum masuk pada pleno Pusda ya? Masih di Rapim Purda? Belum, baru Rapim Purda untuk verifikasi sebetulnya berapa jumlah OKP yang pasti menjadi peserta. Tinggal sedikit lagi sebetulnya. Kalau data-data itu diserahkan oleh Ketua SC, sebetulnya selesai, karena kami sudah roll call, sudah panggil satu-satu. Tapi karena Ketua SC tidak mau menyerahkan data-data itu, itulah yang berlarut-larut. Sampai 2 kali saya lakukan roll call. Datanya disembunyikan oleh Ketua SC. Jadi pelakunya saya kira ya Ketua SC dan panitia. Bang, Terus kapan melapor di polisi? Tadi malam sekitar jam 1.30. Tengah malam. Lalu visum sekitar jam 4 tadi. Bang, kondisi ini sudah dilaporin nggak ke DPP KNPI bahwa Ini ada sekjen di sebelah saya. Lalu tadi malam setelah peristiwa saya langsung melapor ke sekjen, telepon, lalu melapor kepada ketua umum.
Dan tadi juga sekitar 1 jam lalu saya bervideo call melapor kondisi detailnya kepada Forumnya tetap lanjut Bang ya. Bagaimana menurut nanti Sekjen DPP KNP yang menjelaskan. Sekarang Bang yang dilaporkan siapa? Yang resmi dilaporkan ke polisi siapa? Ketua SC Ya. Atas nama Iswal siapa? Iswal. Rijal. Rijal ya. Pokoknya ketua SC, saya tidak tahu persis nama lengkapnya. Lalu yang menendang saya siapa? Ada informasi. Nama menurut informasi yang kita lacak dari video bernama Adam. Bertubuh besar. Pesertamu sudah Ya kemungkinan karena kita nggak bisa pastikan kalau nggak lihat mandat dia ya. Nanti kita tuduh peserta padahal susupan. Nah, jadi dua orang aja Pak. lalu penanggung jawab Ketua KNP. Ketua KNP Sulsel. Iya, karena dia penanggung jawab acara ini. Ya, penanggung jawab. Ya. Lalu yang kedua ya harus dipastikan yang menyerang saya ini kubu pendukung salah satu calon atau tidak. Nah itu sedang kita telusuri ke arah sana. Dugaan saya sih kubu salah satu. masih terkait kronologi Bang, berapa menit? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.